satu nasihat bijak mengingatkan. Saat kita bersungguh-sungguh menggapai cita, artinya kita tengah mencintai kehidupan. Perlindungan anak di negeri ini masih jadi pekerjaan rumah. 2015, Kementerian Sosial mencatat ada lebih dari 4 juta anak terlantar. Di antaranya jadi korban perdagangan manusia, bermasalah dengan hukum, balita terlantar, dan anak jalanan. Pemerintah bukannya berdiam diri melihat fakta ini. Sejumlah program diluncurkan demi mengentaskan permasalahan anak. Segelintir orang turut membantu upaya pemerintah, termotivasi bergerak, membangun bangsa bersama. Ini sebagian kisah mereka. Maksudnya apa? Kuat apa? Kuat itu. Puding itu pasangannya susu, soalnya bahannya sama. Sudah, Bunda. Nah, iya, berarti kan hari ini Puding, nasi, sayur, lauk. Namaku Yuliati Umrah. harusnya hari Namun, anak-anak kerap menyapaku Bunda. 2 kali dalam seminggu aku mengecek kegiatan anak-anak di klub atletik Troy. Klub ini ada di bawah naungan Yayasan Arek Lintang atau ALIT. Yayasan ALIT adalah sebuah wadah di mana anak-anak marginal dibina dan dikembangkan sesuai minat dan bakatnya. Tujuan awalnya, anak-anak yang bermotivasi kuat. Aku harapkan bisa terfasilitasi mengembangkan potensi mereka. ini kan orang tuanya anak-anak ini ikut klub. Jadi dari apa ya istilahnya, bukan patungan, support dari ibu-ibu itu nyiapin makanan yang membantu anak-anak setelah latihan gitu ya. Nah rutinnya sih sebenarnya cuma Rabu Jumat gitu, itu yang rutin karena kan latihannya agak berat kalau Rabu Jumat itu ada senam stabilisasi sama weight training, itu berat banget jadi harus ada support. Kalau latihan teknik biasa nggak terlalu. Klub Atletik Troy berdiri sejak 2012. Anak-anak yang bergabung di sini tengah dipersiapkan menjadi atlet di cabang olahraga atletik. Dari hati ya Mbak ya, karena anak saya udah dibina dan anak saya udah ikut di klub ini. Jadi dengan sukarela saya ingin membantu juga di lapangan supaya anak-anak itu ada makanan yang bergizi. Untuk itu orang tua harus ikut berperan. Jumat besok kacang hijau, donat kentang, nasi, sayur dari brokoli sama keju. Aku memulainya pasca reformasi. Usai terpapar fakta, banyak anak terlantar di Surabaya. Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, jumlah anak jalanan di Surabaya saat itu mencapai 727 orang. Kali pertama, hampir tiap hari aku berdiskusi dengan anak jalanan.
demi mereka mau dibina. Keadilan lah, kalau semua anak mendapat hak yang sama dengan anak-anak yang lain, ya, tidak akan terjadi kemiskinan, tidak akan terjadi eksploitasi, tidak akan terjadi kekerasan, semua berjalan normal. Itu aja, dan yang harus bertanggung jawab pada hal itu kan negara. Nah, kita ada ketika ruang-ruang yang harusnya ada negara nggak ada. Kita mendorong supaya hak-hak itu bisa didapatkan. Taufik salah satu anak binaanku. Ia bergabung tahun 1999 sejak Yayasan Alit berdiri. Tak ingin selamanya hidup di jalanan, bersama beberapa temannya, Taufik bersedia ikut denganku. Mereka kubina, kuberikan bekal keterampilan. Hingga kini, buah telah dipetik. Ia bisa hidup mandiri dan layak tanpa perlu kembali ke jalanan. Anak jalanan yang dibina Yayasan Alit tak sekadar diberikan bantuan materi, namun difokuskan pada pengembangan keterampilan. Kupikir kunci keberhasilan adalah kemauan dan kemandirian. Melalui keterampilanlah ku coba keluarkan potensi mereka. Iya, jadi ini juga buat modal mereka ke depan, supaya ada keterampilan lah yang menghasilkan bagi mereka untuk income mereka sendiri gitu loh. Karena sekarang kan orang kan lebih senang menjahit ya, lebih senang jahitin ke tukang jahit karena kan nggak kepengin sama bajunya. Sambil belajar, tak jarang mereka kini kerap mendapat pesanan dari luar dalam jumlah besar. Yang sering itu undangan, terus souvenir, terus sama kotak-kotak kado, kotak tisu, pokoknya semua kerajinan yang bahan kertas, kayu, sama bambu, spesialisnya kita. Tapi selain itu kalau ada job-job kayak gini nih, ada perbaikan kursi kayak gini-gini ya, kita kerjakan juga. Seiring waktu, fokus Alit meluas. Dari anak jalanan, aku merangkul mereka yang terlantarkan keadaan. Karena miskin, karena kekerasan, karena ketidakadilan. Kau main sepak bola sendirian apa? Kok perorangan sendiri, kok tunggal tuh orang satu, kok gak ada orang. Dan supaya pendidikannya tetap optimal, terawasi, prestasi iya, tapi pendidikan itu tetap nomor satu. Ingat satu nasihat, kemajuan bangsa tak lain berawal dari sumber daya manusianya yang terdidik. Mereka yang terdidik katanya akan membawa negeri ini pada kesejahteraan, kebaikan, dan kemajuan. Itu sebabnya dasar negara kita menyuratkan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Yayasan Alit berupaya memfasilitasi itu. Anak-anak kalau lomba kan butuh banyak waktu untuk misalnya pemusatan latihan ya. Kita harus membawa anak-anak ke Trawas, ke luar kota. Bahkan kalau pertandingan di luar kota seperti di Banyuwangi, Tulungagung, Kediri, mereka harus 4 hari tidak sekolah. Nah, kita kan harus bicara dengan pihak sekolah, bicara dengan pihak orang tua. Bagaimana supaya anak-anak tetap fokus lomba tapi juga nggak ketinggalan pelajaran. Nggak usah bingung. Kami bekerja sama dengan sejumlah sekolah, mengakomodasi sejumlah anak yang tak tersentuh pendidikan. Bukan mengemis, namun kami menjanjikan potensi. Anak-anak kami merdeka untuk memilih cabang-cabang non-akademiknya. Ketika kami tidak memiliki tenaga ahli, maka kami perlukan kerjasama dengan klub. Karena kami serius melatih anak-anak.
Tak sekadar bisa, di Alit, anak-anak dipacu meninggikan standar demi bisa unjuk gigi di kompetisi apapun. Ini loh, Trawai, klub yang dibangun dengan kelompok-kelompok kaum terpinggirkan. Ya sebagian anak-anak ada di situ. Kita menyambut salah. Ketika itu langsung terbuka. Satu hal penting yang selalu kami amanahkan di Alit, berkompetisi dengan jujur dan sehat. Bisa datang jam 3, minta duluan. Aku tak mentoleransi kecurangan dalam bentuk apapun. Nah, akhirnya kami mendirikan sendiri karena ternyata saya menemukan fakta-fakta di klub-klub itu kan, orang di klub lain tuh banyak pelatih yang menggantungkan hidupnya dari hadiah lomba yang murid-muridnya. Ini yang saya nggak cocok, makanya anak-anak itu didorong untuk segera menang, hadiahnya bagi 2 sama pelatih. Itu yang akhirnya saya mendirikan sendiri untuk anak-anak supaya anak-anak terjaga dari eksploitasi itu dan supaya pendidikannya tetap optimal, terawasi. Prestasi iya, tapi pendidikan itu tetap nomor 1. Arya, salah satu anak binaan Alit. Ia yatim sejak setahun lalu. Ia salah satu atlet andalan kami di Alit. Cabang olahraga atletik. Kondisi serba terbatas membuatnya mesti berupaya ekstra demi membantu sang bunda. Namun, tak sedikit pun kulihat keluhan dalam matanya. Kantor jam 2 terus nyampe rumah jam 4. Udah gak bisa tidur. Ngantuk akhirnya. Tidur jam 5, jam 6 udah gak bisa bangun. Ya apa lagi ya Pak, enggak jalan cari uangnya ya itu ya kita bantu ibu kan buat cari uang buat kita bisanya ya cuman bantu ibu gitu aja. Katanya anak jalanan, kalau anak jalanan nggak boleh sekolah di negeri atau formal. Peliknya permasalahan anak, kuakui terjadi tak hanya di Surabaya. Nusa Tenggara Timur misalnya, jadi provinsi dengan kasus perdagangan anak tertinggi. Bahkan di Jawa Timur pun, kota wisata Malang, kudengar pelik dengan masalah anak jalanan. Pada bulan ku bertanya,
melihat cintaku di antara mereka. Andai anak-anak remaja-remaja ini bisa memilih, pastilah kehidupan di jalanan tak menjadi pilihan mereka. Aku jatuh cinta kepadamu, sampai matiku tetap cinta. Di saat teman seusia tengah berjuang menimba ilmu, mereka berada di jalanan. Berjuang untuk sekadar sesuap nasi. Fenomena munculnya anak dan remaja yang hidup di jalanan terjadi hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Tak terkecuali Malang, Jawa Timur kota kelahiranku. Pertumbuhannya begitu pesat. Kalau nggak salah ya pada waktu itu 98, fenomena anak jalanan mulai muncul di kota Malang. Dan jumlahnya mulai saya membantu 25 anak, akhirnya ya sekarang udah nggak karu-karuan ya. 2 tahun lalu itu sudah hampir mendekati 1.100-1.200 ya. Tapi kalau kita kumpulkan rata-rata kurang lebih 1.000 yang bisa kita kumpulkan. Aku tak bisa berdiam diri melihat mereka berjibaku sendirian menghadapi kerasnya kehidupan jalanan. Tahun 1996, aku mulai mendirikan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur atau JKJT. JKJT, salah satu lembaga independen di Jawa Timur yang mengurusi segala permasalahan anak jalanan. Mengurusi anak dan remaja jalanan seolah mengurusi masalah yang tak ada habisnya. Sebagian besar masih berkutat masalah legalitas. Tidak jelasnya asal-usul seringkali membuat mereka sulit mendapat pengakuan legalitas secara hukum. Dan ternyata kemarin di Bulinda kok hilang semua. Itu kan masih... Persoalan legalitas hukum terjadi hampir di semua lini. Mulai dari pengurusan akta kelahiran, KTP, surat pernikahan, hingga surat perceraian. Kenapa? Untuk akta kelahiran 2 anaknya itu penting. Karena untuk kebutuhan sekolah apa dan lain sebagainya, tanpa akta kelahiran anak tidak akan terakui dan tidak mendapatkan hak-haknya secara wajar di Indonesia. Saya pikir itu. Nah ini kasus-kasus seperti itu akan melahirkan cikal bakal anak-anak yang harus stay di jalan. Jadi masalahnya itu adalah muncul dari apa? Orang tua yang tidak memiliki kesempatan untuk bisa mengurus secara formal apa yang jadi hak-haknya di negara ini. Karena inilah seringkali aku harus terjun langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membantu anak-anak asuhku mengurus legalitas hukum mereka. Tidak lengkapnya dokumen yang dimiliki jadi salah satu penyebab anak jalanan sulit mendapat pengakuan diri secara legal. Ya selain mereka status T4, tempat tinggal tidak tetap, banyak dari mereka kan memang sudah tidak menetap di lokasinya. Seperti yang dikatakan Kepala Dinas Kependudukan tadi. Seperti halnya yang masih memiliki data kependudukan di kota lain, tapi dia sudah stay di sini 5-7 tahun. Kalau dia kembali ke sana, apa dia akui? Tidak tentunya. Ini jadi persoalan, harus ada win-win solusi. Semampuku, kulakukan yang bisa dilakukan. Setiap minggu, aku dan timku menyelenggarakan pendidikan gratis. Materi yang diajarkan sama seperti yang diberikan di sekolah-sekolah formal. Harapku, lewat pendidikan, suatu saat nanti kehidupan mereka bisa lebih baik. Aku dibantu relawan yang sebagian besar mahasiswa. Ada 40 mahasiswa yang tersebar di 7 rumah belajar. Semangat para relawan meyakinkanku bahwa membantu tak harus selalu dengan uang.
Kadang-kadang orang mikir harus punya banyak duit dulu ya untuk nolong orang. Kamu harus kaya, harus apa, bagus apa, enggak. Dan di sini kita buktikan ternyata anak-anak kita, mereka orang miskin, anak orang miskin, mereka struggle dan mereka bisa menolong selamanya. Itu artian menolong. Dan kenapa saya menolong, kenapa saya mau, ya sebetulnya karena saya akhirnya melihat ada dunia lain yang saya nggak selama ini nggak tahu. Selain di Muharto, aku juga mendirikan rumah belajar di kawasan Jagalan Malang. Ada sekitar 20 anak yang belajar di sini setiap minggunya. Anak-anak belajar di rumah salah satu warga. Anak asuhku aku libatkan membantu mengajar anak jalanan. Salah satunya Iwan. Iwan menemuiku saat usianya masih 10 tahun. Ketidakharmonisan keluarga membuatnya kabur dari rumah tahun 2004. Untuk bertahan hidup, Iwan mengamen. 2 tahun hidup di Kota Malang sebagai anak jalanan, Iwan mendatangiku. Keinginan Iwan begitu kuat untuk bersekolah kala itu. Namun, keinginannya harus pupus saat ia tiba di Malang. Nggak bisa rupanya. Sudah diusahain sama ayah, masih belum bisa. Nggak bisanya kenapa waktu itu? Pertama itu karena tidak ada identitas, akte kelahiran gitu semacamnya. Nah, sudah diperjuangkan identitas, terus ke kepala sekolah lagi, katanya anak jalanan. Kalau anak jalanan nggak boleh sekolah di negeri atau formal. Apa yang dialami Iwan membuatku bertanya-tanya. Bukankah seharusnya setiap orang memiliki hak sama untuk mengenyam pendidikan? Pernah hidup di jalanan menjadi bagian dari anak-anak marginal. Sejatinya tak pernah jadi pilihan yang mereka inginkan. Upaya kami meski mungkin kecil, semoga jadi jalan mereka meraih mimpi. Demi masa depan yang lebih baik.